Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, ketaatan dan tingkat iman. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita beriman atau tidak? Di masa lalu, Tuhan mengukur dan menilai iman orang Israel melalui ketaatan selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan membuat sebuah alat ukur iman yang disebut ketaatan. Melalui alat ini, Tuhan memperlihatkan tingkat iman kita. Seberapa teguh imanku? Kita tidak bisa mengukurnya sendiri. Namun, ketaatan merupakan alat pengukur iman seseorang. Melalui ketaatan, kita bisa mengukur tingkat iman kita. Saya ingin waktu sekarang ini menjadi waktu bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah aku menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah aku menuju Tuhan dengan ketaatan? Seorang penjual bunga pernah berkata, bahwa ada tanaman yang hanya membutuhkan siraman air seminggu sekali, dan banyak orang membelinya karena sangat indah. Namun, kebanyakan orang akhirnya membunuh tanaman itu. Meskipun sudah diperintahkan untuk menyiramnya seminggu sekali, mereka menyiramnya setiap hari. Hal ini cenderung lebih sering terjadi selama musim panas. Saat manusia merasa haus, mereka beranggapan bahwa tanaman juga pasti haus. Maka ketika penjual bunga memeriksa tanaman yang mati, kebanyakannya memiliki akar yang membusuk akibat penyiraman yang berlebihan. Tetapi menariknya, di antara pelanggan, pengantin baru merawat tanaman lebih baik daripada pelanggan lain. Karena mereka kurang dalam pengalaman hidup dan tidak banyak menanam tanaman, mereka mengikuti arahan penjual bunga dengan cermat, tidak mengikuti pikiran mereka sendiri. Mereka melakukan tepat seperti yang dikatakan penjual bunga, dan mengikuti instruksi kapan harus mengganti pot tanaman atau kapan harus memupuknya. Sering diamati bahwa tanaman yang hidup biasanya di bawah pemeliharaan pengantin baru, sementara orang-orang yang lebih berpengalaman yang berusia paruh baya, akhirnya membunuh tanaman mereka. Meskipun ini contoh kecil yang terjadi di sebuah toko bunga, kita bisa memahami bahwa saat yang paling berbahaya adalah ketika kita berpikir, aku tahu cara untuk melakukan ini, aku tahu banyak. Ini di bawah kendaliku. Dalam hal ini ketaatan tidak dilakukan dengan baik. Jika kita meninggalkan iman kita yang semula dengan berkata, aku tahu segalanya, karena kita telah lama bekerja untuk Injil, itu adalah masalah besar. Kita tidak boleh kehilangan hati dan iman yang kita miliki di awal, kita semua harus bisa mengikuti Tuhan kemanapun Ia pergi sampai akhir. Kalau kita berpikir, aku tahu semua hal tentang gereja, ini adalah saat yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita bisa berkata bahwa pada saat itu, keyakinan kita pada diri kita sendiri dan iman kita kepada Tuhan terbagi. Saat itulah bisa disebut sebagai masa krisis bagi ketaatan kita. Karena ketaatan adalah alat pengukur iman kita, lebar dan kedalaman ketaatan kita harus semakin bertambah semakin lama kita berada dalam kebenaran. Kita tidak boleh pergi ke arah yang berlawanan, bukan? Sekarang mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan dengan kata lain ketidaktaatan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah. Kenapa kedegilan muncul? Itu muncul saat iman pada diri lebih besar daripada iman pada Tuhan. Ketika manusia lebih mempercayai diri daripada mempercayai firman Tuhan, mereka mulai menunjukkan kedegilan, bukan?
Dikatakan, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Tuhan menyamakan kedegilan dengan penyembahan berhala. Saudara-saudari, banyak orang menganggap gampang melakukan ketaatan karena sering diucapkan. Tapi sebenarnya, ketaatan itu susah untuk dilakukan. Ketaatan mengukur tingkat iman kita. Apakah aku harus melakukan ini juga? Pikirkan kasus Abraham. Dia sudah menuruti segala hal yang tidak bisa dilakukannya sebenarnya. Maka dia disebut sebagai apa? Dia disebutkan sebagai nenek moyang iman, bukan? Perhatikan tingkat ketaatannya kepada Tuhan. Tidak bisakah kita mengetahui seberapa dalamnya iman dia kepada Tuhan? Sama seperti ini, ketaatan menunjukkan tingkat iman kita terhadap Tuhan. Ketaatan kita di hadapan Tuhan bisa menjadi sebuah patokan yang menilai iman kita. Karena itu di dalam 1 Samuel pasal 15 tertulis, sesungguhnya, mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, yaitu ketidaktaatan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena kamu telah menolak firman Tuhan, Dia telah menolak kamu sebagai raja. Saudara-saudari, di dalam Alkitab tertulis bahwa kedegilan kita dan pikiran yang tidak mau menaati Tuhan bisa mendatangkan kemalangan atas kita, sehingga kita bisa kehilangan posisi mulia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh menyepelekan ajaran Alkitab. Kita harus dilihat di mata Tuhan sebagai orang-orang yang telah dimurnikan dan imannya telah cukup teguh. Ketika Tuhan mengukur tingkat iman kita, terkadang Dia meminta kita memiliki iman seperti Abraham, atau iman seperti Nuh, atau iman seperti Paulus. Tuhan tidak selalu meminta kita untuk memiliki iman seperti itu. Saat Tuhan ingin mengukur seberapa teguh iman kita, Dia menciptakan situasi tertentu di hadapan kita. Dalam situasi itu, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, tetapi harus memikirkan Tuhan terlebih dahulu. Di dalam ayat ini tertulis, kedegilan. Itu berarti keras kepala. Ada tertulis bahwa kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara-saudari, apakah kita bisa masuk ke sorga jika kita menyembah berhala? Kalau kita berpikir, Tuhan akan mengampuni aku atas hal ini. Dia mungkin menghapuskan perbuatanku ini, sebenarnya pikiran itu tidak berasal dari Tuhan. Dulunya Saul adalah seorang yang mempunyai iman yang hebat, sehingga Tuhan menjadikannya raja pertama Israel. Tetapi imannya yang semula tidak berkelanjutan. Sebaliknya, tingkat iman terbalik ketika Tuhan mengukur dan menilainya dengan berbagai hal dan berbagai situasi. Ketika dia menghadapi dua jalan, satunya yang dikehendaki Tuhan, satu lagi yang disukai orang lain. Tuhan memerintahkan Saul untuk membinasakan semua orang Amalek dan hewan mereka karena alasan tertentu. Tetapi dia mendengar perkataan orang lain, bukankah sebaiknya kita menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan? Alasannya terdengar sangat masuk akal. Namun, ketika Tuhan melihat hati Saul, tidak ada sedikit pun iman yang tersisa terhadap Tuhan. Tingkat imannya sangat rendah. Samuel sangat menyayangi Saul. Mereka cukup dekat sehingga berbagi pikiran satu sama lain. Karena itu, Samuel sangat sedih tentang sikap Saul terhadap Tuhan. Jadi dia bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir Tuhan lebih suka lemak domba jantan daripada ketaatan? Jika lebih banyak anggota di Sion memiliki iman terhadap Tuhan, kita akan mencapai penyelesaian misi Injil. Jika tidak, kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini benar-benar terjadi?
Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan Injil? Pada saat itu, kecemasan dan ketakutan mungkin muncul dalam diri kita. Saudara-saudari, siapa yang melakukan semua pekerjaan? Ketika Tuhan berkata, mari kita lakukan ini, kita hanya perlu mengikutinya. Dalam Wahyu pasal 14, Rasul Yohanes melihat orang-orang kudus yang ditebus dari bumi dalam penglihatan. Kemanapun Tuhan pergi, mereka mengikutinya dengan menjawab, amin. Mereka tidak pernah menjawab, tidak mau. Ketika Tuhan memutuskan sesuatu, jawaban kita hanyalah, ya. Kita tidak boleh menjawab, tidak mau. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Apakah kita boleh hanya menjawab saja, ya, bukan, tidak? Jawaban kita harus, ya, dari dalam lubuk hati kita. Kita harus ingat bahwa yang dilihat Tuhan adalah hati kita, bukan bibir kita. Dari dalam hati kita, kita harus bisa berkata, jika engkau belok ke kanan, saya akan mengikutimu, dan jika engkau berbelok ke kiri, saya juga akan mengikutimu. Apa alasannya? Apa yang diberitahukan oleh Tuhan yang memimpin kita sejak awal? Mari kita baca firman Yesaya pasal 46 ayat 10. Ayat 10 kita baca. Pasal 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan apa yang dilakukannya dengan hal yang belum terlaksana? Dia melaksanakan semua hal itu. Kalau kita tetap mengikuti Tuhan, kita akan menyaksikan hasil penyelesaian. Tetapi kalau tidak, kita tidak mungkin melihat penyelesaiannya. Oleh karena itu, para nenek moyang iman kita dan orang-orang yang bijaksana selalu percaya kepada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan kita harus mengetahui pikiran Tuhan dan harus menaati kehendak Tuhan. Ketika iman kita sempurna untuk melakukan sedemikian, kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, bukan? Iman orang seperti itu tidak akan pernah tergoyah, karena Tuhanlah yang memimpin mereka. Di dalam Tuhan, kita tidak boleh menjawab, tidak mau, atas perintah Tuhan. Karena apa yang telah ditetapkan Tuhan selalu jalan menuju kesempurnaan, jalan kesuksesan, jalan kerajaan sorga, dan jalan keselamatan. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Mari kita lihat firman Tuhan yang mendefinisikan pemikiran kita. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, maksudnya rancangan Tuhan jauh berbeda dengan rancangan kita, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seberapa besar perbedaan jalan Tuhan dan jalan kita? Mari kita baca ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita hanya memikirkan hal-hal di bumi ini. Tetapi Tuhan memikirkan langit dan seluruh alam semesta dan menjalankan segalanya. Dalam kasus Saul, masalahnya bukan karena dia menyelamatkan atau memusnahkan semua domba atau kambing, tetapi masalahnya ada di dalam hati Saul. Tuhan memeriksa hatinya dan memastikan apakah ia mampu menjalankan tugasnya atau tidak. Sebagai akibat ketidaktaatannya, semua kemuliaan dan kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada Saul dialihkan kepada Daud. Melalui semua hal yang terjadi di masa lalu, Tuhan sedang mengajari kita hari ini. Terkadang kita menganggap remeh firman Tuhan dengan berpikir, ini hanya masalah sepele. Atau, hal-hal seperti itu tidak penting. Namun, semua firman Tuhan berharga dan penting bagi kita. Bukankah semua firman-Nya diberikan untuk jiwa kita dan untuk keselamatan kita?
Dia mengajari kita cara menghindari bencana, cara menerima hidup yang kekal, dan cara menerima berkat, tetapi dunia tidak menaati firman-Nya. Karena orang tidak menaatinya, mereka terlibat dalam ibadah hari Minggu, bukan hari Sabat, dan mereka lebih menikmati Natal dan ajaran sesat lainnya daripada Paskah, bukan. Ini adalah ketidaktaatan dari sudut pandang luar. Kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri mengenai soal ketaatan pada kebenaran dari sudut pandang batin. Apakah imanku memudar? Atau apakah imanku semakin teguh hari demi hari melalui kasih karunia Tuhan? Jika imanmu semakin teguh, Anda pasti orang yang baik dalam menaati firman Tuhan. Ketika kita bisa membuang harta kita, yang dianggap paling berharga di bumi ini, ke dalam sungai seperti yang dilakukan Abraham dan Nuh, iman kita akan sempurna. Ketika kita memiliki iman seperti itu, pekerjaan Injil Tuhan yang menakjubkan akan terjadi. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Sebenarnya jumlah mereka tidak banyak, tapi Tuhan berkata terlalu banyak. Jumlah musuh adalah 135.000 sedangkan jumlah tentara Israel adalah 32.000. Jika kita membandingkan jumlah musuh dan tentara Israel secara perhitungan jasmani, jumlah tentara Israel jauh lebih sedikit. Namun, Tuhan berkata bahwa terlalu banyak orang. Mari kita baca ayat 2 lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan bermaksud bahwa jika mereka memenangkan pertempuran, mereka akan memuji diri dengan berkata, kita menang bukan karena pertolongan Tuhan, tetapi karena kita hebat, bukan. Ayat 3. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jumlahnya, ada 32.000 orang. Tetapi di antara mereka, 22.000 orang gemetar ketakutan. Mereka enggan berpartisipasi karena mereka adalah tentara. Mereka tidak layak di mata Tuhan. Tuhan berkata, suruh mereka semua pulang. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan karena jumlahnya banyak. Akibatnya, 22.000 orang pulang. Orang yang seperti apakah mereka? Orang yang gemetar ketakutan. Mari kita berpikir tentang ketakutan. Ketika kita tidak memiliki iman terhadap Tuhan, apa yang terjadi? Ketakutan adalah fenomena yang terjadi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan telah berjanji sejak penciptaan dunia. Aku akan menyertaimu. Namun, 22.000 orang itu gemetar ketakutan, jadi Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengirim mereka pulang. Mari kita baca ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dia menguji iman mereka sekali lagi. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dari 10.000 orang yang tersisa, 9.700 orang berlutut untuk minum air. Tuhan mengamati bahkan hal yang terkecil dan berkata,
Siapapun yang berlutut pada akhirnya harus dikeluarkan dari tentara ini. Tuhan memilih 300 orang yang beriman terhadap Tuhan dengan mutlak, dan tidak bertekuk lutut dalam keadaan apapun. Saudara-saudari, jumlah musuh adalah 135.000. Orang Israel berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, Tuhan terus menyuruh untuk mengurangi jumlah mereka, dan pada akhirnya, 300 orang saja melawan 135.000 orang. Situasinya benar-benar tidak masuk akal. Walaupun mereka mengalahkan musuh dengan 32.000 orang, itu tidak akan mudah. Namun, Tuhan berkata, pergi melawan 135.000 orang dengan 300 orang. Terlebih lagi, musuh memiliki senjata yang bagus. Kondisi musuhnya lebih menguntungkan daripada mereka dalam banyak hal. Bukankah tidak masuk akal untuk melawan pasukan seperti itu? Sebenarnya perang itu tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan manusia. Pada saat seperti itu, kita harus berpikir mengapa rancangan Tuhan berbeda dari rancangan kita. Mengapa jalan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan kita? Mengapa kita harus taat dan mengikuti jalan Tuhan? Kalau ada kesalahan kecil saja, semua 300 orang bisa berada dalam situasi putus asa seperti kehilangan nyawa mereka. Meskipun begitu, Tuhan memilih jalan ini. Tuhan sudah menentukan kemenangan mereka melalui jalan ini. Dalam proses tersebut, Tuhan mengeluarkan orang yang takut dan orang yang tidak takut tetapi akhirnya berlutut. Dengan 300 orang yang mampu berjalan di jalan iman dan yang hanya memandang Tuhan sampai akhir, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak menuruti kehendak Tuhan? Mari kita baca ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Ketika dia pergi ke perkemahan, dia mendengar seorang berkata tentang mimpinya kepada temannya, sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya. Ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga
300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Dengan cara ini, Tuhan memimpin mereka menuju kemenangan besar. Mari kita beralih ke pasal 8 ayat 10. Sementara itu Subah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. 300 orang itu mengalahkan 135.000 musuh. Itulah yang telah dirancangkan Tuhan. Saudara-saudari, walaupun 100 orang ditanya, mereka akan berkata, kemenangan itu mustahil. Tetapi jika ditambahkan satu kalimat, Tuhan menyertai kita, situasinya berubah. Artinya 300 orang bisa menjadi tentara sebesar 300.000 atau bahkan 3 juta. Itulah sebabnya, kita harus mengikuti Tuhan dengan ketaatan kemana saja Dia pergi. Tuhan telah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan membimbing kita menuju kemenangan di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita tidak menaati segala firman Tuhan, bukan? Gideon bisa saja berkata, Tuhan, saya tidak bisa mengurangi jumlahnya. 32.000 orang pun tidak cukup, jadi kami membutuhkan lebih dari 70.000 orang. Tetapi ia tidak melakukan seperti itu. Ia mengurangi jumlah tentara, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena dia mematuhi perintah Tuhan, dia mampu memenangkan pertempuran dan menyadari bahwa Tuhan memilih jalan seperti itu untuk memberinya kemenangan pada akhirnya. Pada zaman ini juga, Tuhan selalu memberi kita firman-Nya untuk mendatangkan kemenangan rohani kepada kita, dan untuk mengajari kita cara menerima hidup yang kekal. Tuhan memberitahu kita jalan keselamatan dan jalan menuju hidup yang kekal, tetapi banyak orang tidak menaati firman Tuhan. Kenapa? Karena menurut pikiran mereka, tidak akan ada hasilnya jika mengikuti firman Tuhan. Kalau kita menganggap pikiran kita lebih unggul daripada pikiran Tuhan, nilai iman kita jadi rendah sekali seperti nilai iman Saul. Kita harus menyadari hal ini. Ketaatan adalah alat ukur iman kita, dan ketaatan merupakan indikator yang menunjukkan letak iman kita saat itu. Ketika kita menjaga iman kita dan dipilih seperti 300 prajurit Gideon, Tuhan akan menyelesaikan penginjilan kepada 8 miliar orang, dengan jumlah orang yang sedikit. Kita harus melaksanakan pekerjaan Injil dengan iman seperti ini. Jika Anda berpikir, tidak mungkin, kami masih kekurangan dalam banyak hal, tolong lihat prajurit Gideon. Apakah mereka memiliki sesuatu yang hebat? Mereka memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan. Mereka memecahkan buyung yang di dalamnya ada obor dan berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Apakah mereka memiliki senjata selain ini? Namun, ini sudah cukup bagi Tuhan. Hari ini, kita bisa menemukan alasan mengapa ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan melalui sejarah Gideon. Meskipun gereja Tuhan dipimpin oleh Tuhan, beberapa anggota tidak mengerti atau menyadari bahwa gereja sedang dipimpin oleh Tuhan. Mereka mencoba menyelesaikan semuanya dengan upaya dan pemikiran mereka sendiri. Namun, cara tersebut tidak bisa membantu tetapi menghadapi berbagai kesulitan. Pemilik gereja ini adalah Tuhan. Bukankah Tuhan juga pemilik jiwa kita? Kita adalah pekerja di rumah Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan sesuai dengan rencana dan arahan Tuhan kita? Kita harus mengikuti dan beradaptasi dengannya. Bayangkanlah ada seorang pekerja paruh waktu berkata kepada pemilik toko, Anda tidak boleh menjalankan toko seperti itu, tapi harus dilakukan dengan caraku. Apakah ada pekerja paruh waktu yang melakukan ini? Jika seorang pekerja paruh waktu bekerja keras pada apa yang diperintahkan pemiliknya, toko akan makmur. Karena pemilik tahu cara terbaik untuk menjalankan toko lebih daripada orang lain. Pemilik gereja kita adalah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengurangi jumlahnya, kita harus menguranginya, dan ketika Tuhan menyuruh kita untuk menambah jumlahnya, kita harus menambahnya.
Sekali lagi saya meminta semua saudara-saudari untuk mengikuti jalan Tuhan sampai akhir, supaya tahun ini penuh dengan karunia Tuhan, agar kita dapat menyelesaikan penginjilan dunia. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.